selamat siang. Waalaikumsalam, selamat siang. Sebelumnya perkenalkan, saya Indah Perbatasari, mahasiswa Dr. Subandi. Di sini saya akan melakukan pendidikan kesehatan tentang gaya hidup pada ODAH dan resiko ODAH dengan pasangannya. Nah, sebelumnya di sini saya jadi Mbak siapa? Saya Puji Rizky. Oke. Baik. Di sini mungkin tidak begitu lama ya, mungkin hanya membutuhkan waktu 10-15 menit saja. Nah, apakah Mbak Puji bersedia? Ya, bersedia. Baik, jika bersedia langsung kita mulai saja ya Mbak. Nah, Mbak Puji, di sini saya akan menjelaskan yang pertama itu tentang informasi dasar HIV. Nah, HIV itu sendiri apa Mbak Puji? Nah, HIV itu sendiri adalah virus yang menyerang pertahanan tubuh. Nah, itu HIV itu ditularkan bisa melalui jarum suntik, seksual yang bebas, terus ibu hamil yang positif HIV dan ditularkan kepada bayinya. Nah, HIV itu tidak bisa disembuhkan, namun bisanya diturunkan saja dengan cara minum ARV teratur seumur hidup. Nah, lalu selanjutnya itu seks yang aman bagi ODHA dan pasangannya. Nah, seks yang aman bagi ODHA dan pasangannya itu bisa dengan mengetahui sejarah seks pasangan, selalu gunakan alat kontrasepsi, gunakan pelumas, minum obat PEP setelah seks berisiko, lakukan tes bersama dengan pasangan. Nah, untuk selanjutnya itu ada metode kontrasepsi. Nah, metode kontrasepsi itu sendiri tidak disarankan hanya menggunakan kondom saja, Mbak Puji, ketika melakukan hubungan seksual. Tetapi walaupun setelah menggunakan alat kontrasepsi yang lain seperti PKB, suntik, dan sebagainya, itu setiap berhubungan seksual juga disarankan untuk menggunakan kondom. Supaya apa? Supaya lebih aman untuk menghindari penularan HIV. Nah, terus juga metode kontrasepsi harus dikonsulkan kepada dokter atau tenaga kesehatan. Nah, lalu selanjutnya itu ada risiko penularan melalui HIV seks. Nah, penularan HIV melalui seks dengan kondom, tanpa kondom itu sebesar 15% Mbak Puji. Nah, minimal 1 kali dalam setahun itu harus tes HIV bersama pasangannya. Apalagi yang pasangannya atau Mbak Puji ya nauzubillah mempunyai risiko ODHA. Nah, untuk selanjutnya Mbak Puji di sini mengetahui sejarah seks pasangan. Nah, sebelum Mbak Puji melakukan hubungan intim, nah alangkah lebih baiknya Mbak Puji itu harus tahu dulu sejarah seks pasangannya itu sebelumnya, apakah pasangannya itu pernah seks bebas atau yang lebih parahnya seks bebas bersama wanita yang sudah terkena HIV. Nah, itu kan bahaya sekali ya. Dan misalkan nauzubillah Mbak Puji juga sudah terkena HIV atau risiko HIV. Nah, itu Mbak Puji juga harus jujur sama pasangannya. Jangan sampai Mbak Puji malu untuk menutupi, karena itu juga berbahaya ya, juga untuk pasangannya, juga untuk Mbak Puji, dan nanti juga untuk jika Mbak Puji ingin punya anak kan juga berbahaya untuk bayinya nanti. Nah, lalu juga di sini Mbak Puji, jika berhubungan intim itu kan kita tadi disarankan menggunakan kontrasepsi kondom ya, walaupun kita sudah menggunakan kontrasepsi yang lain. Nah, itu juga kan kondom itu berbahan lateks. Kadang kita juga di dalam hubungan intim itu terlalu banyak gesekan ya. Nah, itu untuk menghindari adanya robekan pada kondom. Nah, itu disarankan juga saat berhubungan kita menggunakan pelumas. Supaya apa? Supaya gesekannya itu tidak terlalu parah ya Mbak Puji, sehingga kondomnya itu tidak bocor. Nah, lalu jika misalkan Mbak Puji dan pasangannya itu sudah mulai terpapar atau merasa berisiko HIV. Nah, Mbak Puji itu sangat disarankan
untuk melakukan tes HIV bersama pasangannya ya Mbak. Saling melindungi merupakan hal yang baik bagi Mbak Puji dan pasangannya. Tes HIV rutin membantu kita agar tetap aman dan bisa tahu apakah kita sudah berisiko atau aman. Juga untuk lingkungan kita kan juga aman ya kalau kita tidak terpapar HIV. Nih, memakai alat kontrasepsi saat berhubungan berarti itu kan berisiko tertular. Walaupun kita tidak tahu apakah kita tertular atau tidak, atau pasangan kita tertular atau tidak. Nah, kita juga sangat diwajibkan untuk minum obat PEP. Nah, PEP merupakan obat untuk pencegahan HIV. Nah, jika misalkan hasilnya negatif atau Mbak Puji sudah terlanjur berhubungan, nah Mbak Puji harus segera ke dokter untuk meminta obat PEP kepada dokter. Nah, jika sudah dikasih, nanti obatnya harus diminum selama 28 hari berturut-turut, tidak boleh putus ya Mbak Puji. Nah, terus untuk selanjutnya penting diperhatikan, pastikan Mbak Puji itu memiliki persediaan kondom yang cukup. Jangan buang kondom sembarangan, simpan kondom dari paparan sinar matahari langsung. Pastikan kondom tidak robek, tidak tertinggal di dalam vagina saat berhubungan intim. Tidak diketahui kondom robek saat terjadi edukasi berada di dalam vagina, segera konsultasikan kepada layanan kesehatan atau dokter terdekat dan minta obat PEP. Nah, saat kita sudah terpapar HIV kan kita wajib nih untuk minum ARV ya. Nah, ARV itu juga ada efek sampingnya Mbak Puji. Nah, efek sampingnya itu bisa menyebabkan stres yang berjangka panjang ya Mbak Puji, karena dapat mempengaruhi tingkat hormon tubuh Mbak Puji. Nah, terus juga dapat menjadi kepercayaan diri yang rendah. Orang yang cenderung memiliki penyakit itu dia merasa dirinya kurang berminat untuk melakukan hal-hal apapun, karena ya mungkin itu bisa jadi dia lemes, dia bahasa ogah-ogahan ya, seperti itu ya Mbak Puji. Terus banyak juga nih menjadi pelariannya itu dengan menggunakan alkohol atau obat-obatan penenang itu, supaya dia mungkin setelah minum obat penenang itu dia merasa lebih rileks. Banyak pelariannya ke situ Mbak Puji. Nah, mungkin sudah saya sampaikan semua ya Mbak Puji. Dan apakah Mbak Puji bisa mengulangi lagi nih apa yang sudah saya sampaikan tadi? Ya, bisa. Baik Mbak Puji, apa saja Mbak Puji? Penularan HIV terjadi saat berhubungan seks melalui vagina, anal maupun seks oral dengan pasangan yang terinfeksi HIV. Mungkin Mbak Puji udah tahu ya Mbak Puji, sudah disebut juga Mbak Puji tadi apa saja yang sudah saya sampaikan. Terima kasih ya Mbak Puji atas waktunya. Saya pamit undur diri, semoga bermanfaat pembahasan kita tadi. Assalamualaikum Mbak Puji. Misalnya